We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Baralintang, seorang seniman. Wow. Ya. Oke, langsung ke pertanyaan yang paling sulit, katanya nggak bisa jawab. Iya. Jawab aja pakai hati, nggak usah dipikir. Oke, Mas Lintang menulis siang dan malam terjadi hanya dari sudut pandang orang di muka bumi. Iya. Untuk Anda siang dan malam itu perubahan apa, Mas Lintang? Silakan, Mas. Siang dan malam terjadi hanya dari sudut pandang orang di muka bumi. Itu bukan sudut pandang orang di muka bumi, Pak. Waktu itu sudut pandang orang di dalam panggung ketika menata ruang panggung dengan lighting. Jadi ketika pas masang lighting itu kita setting untuk tata ruang yang siang dan malamnya itu loh. Ternyata itu ya sudut pandang. Dan saya tulis gitu aja sih pas itu. Bisa disetting dari lampu ya sudut pandang siang dan malam. Oh, oke. Jadi nyetingnya malam tapi kelihatannya seperti siang gitu. Enggak, tetap di dalam ruangan. Tapi ketika kita membelakangi lampu, siluet itu kita kan membuat suasana malam. Dan ketika ada lampu di depan, kita membuat suasana siangnya itu. Jadi tapi tetap aja kerja ya? Iya, Pak. Gak bisa tidur kan? Susah yang itu. Oke. Di dalam nyanyian-nyanyian bersama alam, Mas Lintang menulis, Ya. Bumi menghidupkan, bumi menghidupi, ruh bumi berkomunikasi. Alam masih tulus memberi, ruang untuk mati pun, tanah masih tulus menerima. Menjaga dan mengantar kita kepada Sang Ilahi. Ya. Sebagai seorang musisi, apa yang Anda harapkan dari hasil karya-karya Anda, Mas? Bagaimana Anda berkomunikasi dengan alam? Silakan. Sebagai musisi, apa yang saya harapkan? Saya hanya ini, Pak, selama berkesenian ini, berkesenian saya itu menjadikan sebuah, musik untuk menjadi sebuah perjalanan. Ketika saya lahir dengan basic musik band-bandan, pang-pangan yang band-bandan, digasan kayak gitu. Lama-kelamaan saya kuliah di institut, itu sudah beda lagi. Itu masuk ke tradisional, mengiringin tari teater. Kalau di Pacitan sini sama Mas Pandu dan Mbak Rani dari Sanggar Pratnya itu ada kedisiplinan lain lagi yang masuk di situ. Terus membuat kesenian baru, ya bukan kesenian baru sih, kesenian untuk proses kita sendiri di situ, yaitu yang dinamakan ruh bumi. Nah, di situ malah proses spiritual banget. Apa ritualnya untuk spiritual banget itu? Ya, kita bagaimana caranya mengendap, menghargai bumi itu seperti apa. Alam pun bukan berarti hanya alam yang hutan atau gimana ya, Pak. Alam bawah sadar pun kita harus mengenali siapa diri kita sendiri, seperti itu. Ya pendalaman lah.
Dan musiknya seperti apa, Mas? Musiknya kalau teman-teman bilang teman-teman ya, Pak, itu kan ada persepsi lain, penafsiran lain kan dari teman-teman. Katanya, "Iki musikmu, relaksasi, meditasi," yang seperti itu. Banyak yang seperti itu bilangnya. Dan bisa diulang, Mas? Atau bermain musiknya itu berubah sesuai tempat? Ketika di tempat, maksudnya ketika kita, perform di situ? Perform di situ dan perform di tempat lain, apakah musiknya itu satu nada atau berubah nada? Mungkin beda frekuensi, Pak. Oke, Kita oke. iya, kita sebelum perform mesti latihan di situ dulu. Ya latihan itu tadi mengendap dulu bagaimana energinya yang di sekitar situ bermain, mengumpulkan energi di situ. Itu ajaran seperti itu dari Suwargi Mbah Prapto. Oke, oke. Harus mengenali lingkungannya itu dulu, bagaimana. Kita harus merespon. Nah itu, ketika bermain di satu tempat ke tempat yang lain, kita meresponnya mungkin berbeda-beda sih. Dan Anda bisa Ya menyerap alhamdulillahnya iya energi sih, itu. heeh. Mungkin itu yang dimaksud berkomunikasi dengan alam dan sekitarnya itu, heeh. Mas, biasanya satu tempat dan tempat lain kan beda, Mas. Iya, Ya. Dan itu mempengaruhi rasa atau feeling-nya setiap musisi. itu banget, Pak. Oh, Berpengaruh banget. banget. Iya, Wow, oke. sekali itu. Dan tempat-tempat apa biasanya, Mas, yang mempengaruhi energi musisi? Mungkin seperti ini contoh kemarin main kalau biasanya main malah di tempat di outdoor, kayak yang kemarin di Candi Suko itu, terus di Pacitan di Sentono Gentong, itu malah petilasan juga itu, Oke, oke. masuk sejarah Pacitan juga Dan bagaimana. Kita mempelajari dulu itu bagaimana sejarahnya dulu. Ya kita pas perform masuk musiknya, ya menafsirkan itu semua, apa yang terjadi dulu di situ, dan energinya bagaimana. dan berapa lama para musisi ini perlu menyesuaikan energi, Mas? Berapa lama? Apakah 5 menit langsung main kan nggak mungkin. Enggak. Ya, makanya itu. Kita biasanya gini Pak, mungkin perform besok ya. Hari ini kita semalaman mungkin kita mengenali dulu lah situ lingkungannya bagaimana. Menginap dulu. Nginep Di situ dulu di kita sana. latihan intens dulu. 1 hari paling nggak. Iya, Oke, oke. Dan Anda biasanya main musik apa, Mas? Alat musik apa? saya kontemporer, Pak. Oke. Apa saja yang dibutuhkan, mungkin suasana ini butuh alat musik yang ini. Ya saya mungkin mainin yang itu. Suling lah. Berarti Anda membawa beberapa alat musik? Iya, tapi nanti pas perform teman-teman ada yang bantuin juga. Oke, oke. Kayak Mas Pandu itu, ada Mas Ganjar, Dalang Wayang Beber. Itu juga ngebantu, ada teman Dewa, kayak gitu. Oke, oke, oke. Mas, Anda menulis di sebuah foto, Anda menulis karena chaos Iya, adalah sebagian dari proses, Mas. Apakah sering terjadi chaos sewaktu manggung, Mas? itu kalau dalam saya ketika band-bandan ya Pak ya, itu setiap Setiap kita ngeband perform, chaos? iya. Ada band saya sendiri ya Pakan Manuk itu, kalau yang sekarang ini mau bikin lagi Pak, manakala yang besok mau rekaman itu. Kalau yang Pakan Manuk ini setiap kita perform, waduh selalu itu. Nggak pernah yang ada dari awal sampai ini lancar ya, nggak ada. Chaos dari musisinya atau penontonnya?
nonton. Oh, Kan kalau di musik bergenre punk yang kayak gitu, yang keras lah, main distorsi kayak gitu kan, ya pada pogo-pogo kayak gitu. pogo itu apa? Pukul-pukulan. Joget-jogetnya Oke. jogetnya ini anak band-bandan ketika pas ada acara perform kayak gitu, Dan pogo apakah udah ada antisipasinya, Mas, itu dari selalu chaos itu? ada. Kita langsung ngeberhentiin musik langsung. Ya separuh mengancam sih, Pak. Kalau udah berhenti, kalau diulangin lagi kayak gitu, ya udah kita acara selesai di sini aja udah. Loh, sebetulnya apa yang membuat chaos itu, Mas? Musiknya atau Enggak, apanya? Suasananya? suasana, mungkin pembawaan para audiensnya yang ini menonton ketika berjoget itu loh, Pak. Kan itu kan mesti senggol-senggolan. Mungkin ada yang apalah, mungkin ke antem mau piye itu nggak terima langsung di situ nyelesain masalah pas acara juga pas kita main. Dan mabuk? Ya kebanyakan. Oh, Kalau mabuk sih kayaknya enggak nyampe, cuman minum ya mungkin ya. oke, Heeh. oke. Setengah Kita mabuk kita berarti? selalu membatasi, Pak, kalau ada acara itu. Biasanya nggak ada keamanan, Mas? Ada, selalu ada itu. Makanya itu untuk memasukkan yang apa ya, minuman-minuman kayak gitu itu ada ininya, dibatasi nggak boleh. Oke, Mungkin minum oke. di luar dulu baru masuk kayak gitu kan. Nah, itu. Iya, Dan itu proses, Anda akan mengatakan iya. chaos itu adalah sebagian dari proses. Itu proses menuju kemana, Mas? Proses buat kita sendiri mungkin, Pak, ya. Kita bagaimana sih kalau dulu awal-awal main terus ada chaos kayak dulu, yang main ikut juga. Oh, musisinya juga ikut chaos. Iya, sampai turun panggung, "Wow, ini." Yang main nggak jadi main. Lama-kelamaan ya itu tadi prosesnya bagaimana, cara antisipasinya bagaimana, ya akhirnya ketemu, ya udah gitu aja. Harus Dan ada nanti, yang kalau orang Jawa mungkin harus ada yang nomei lah kalau pas ada yang kayak gitu. nah siapa yang numei biasanya? Ya ada temen mungkin, teman-teman ada. Ada Oke. sekarang malah ketika mau manggung itu ya kan, itu malah bikin tim dulu buat keamanan yang bandnya sendiri itu loh, Pak. Bukan bukan pengamanan dari yang bikin acara udah nggak gitu lagi, yang dari bandnya sendiri udah stay dulu ya. Bikin keamanan untuk musisinya. Iya, musisinya kalau Oh, kalau teman-teman saya yang satu band, wah darah tinggi semua, Pak. oh. Maksudnya Loh, kita apa itu main tuh pengennya diapresiasi kan. Ya namanya berkesenian kan nomor satu kan ya mesti apresiasi dulu lah ya. Kita udah bikin acara capek-capek kayak gini, pas acaranya malah kayak gitu. Malah dan merasa nggak dihargai sama sekali gitu loh pas acara kalau ada chaos kayak gitu tuh. oh, dan emosinya Nah, ya itu. karena chaos itu. Heeh. Oke, oke. Loh, nggak lanjut main aja, Mas, kalau ada chaos gitu, Mas? Kalau sekarang udah, Pak, udah teratasi yang itu. Dan ini apakah terjadi di band punk-punk yang lain, Mas? Mungkin iya, Pak. Di luar pun malah kayaknya lebih ini ya, lebih ekstrim ya anak-anaknya. Dan berapa kali Anda sudah manggung? Kalau di Pacitan itu udah sering banget. Dan chaos-nya juga sering sekali? Iya, sering sering sekali. Itu mulai Oke. aman. Dulu band saya itu pernah di blacklist, nggak boleh main berapa tahun ya, setahun gitu. Oleh oleh siapa? Dari ini, Polres. Oh, oh, Kan dari perizinannya kan lewat Polres juga kan. oke, Itu, oke, heeh.
sampai Oke, berhenti. Nah, Mas, Ya, Pak. memang tipikal punk memang begitu ya. Beda-beda sih, Pak, tergantung ininya ya mungkin ya. Kalau di Pacitan mungkin masih seperti itu, tapi paling mending sih kalau di daerah Pacitan. Karena kotanya kan cuman kecil. Terus kita, Paling parah mana, Mas? wah nggak tahu pengalaman-pengalaman yang ekstrim-ekstrim gitu. Terakhir ya ada sih, Pak, di luar kota. Di luar kota ada dulu pas main. Oke. Pas pulangnya malah teman meninggal itu kecelakaan. Itu dulu pas waktu saya masih SMA itu 2012 ya. Mabuk itu. Enggak, itu kecelakaan ini. Apa itu keserempet Oh, oke. Oke. serempet dari belakang malah. Itu. Oke. Ditabrak, Mas. Iya, Hmm. Oke. Anda juga menulis kelangan pamor, tapi ora kelangan Prabawa. iya, Kehilangan pamor, tetapi tidak kehilangan Prabowo kehilangan nih. Iya. Prabowo. Ya. Untuk siapa ini, Mas? Dan Eh, apakah ini tujuan akhir manusia? Silakan. Bukan, itu pengalaman pas saya kan suka ini juga kan, Pak, hiking yang kayak gitu kan dengan alam. Maksudnya di pegunungan lah. Di Pacitan kan ada tempat pertapaan Gunung Limo. Di Gunung Limo itu pengalaman itu. Pengalaman apa? Ya apa ya, Pak ya? Bangunan-bangunan yang buat apa ya, kalau orang kejawen mungkin di sini masih banyak. Ya untuk berdoa lah. Itu bangunannya udah nggak karu-karuan dan padahal itu tempat paling sakral se-Pacitan mungkin, Pak. Saya yang menyayangkan kok ora diuri-uri itu loh. Kok enggak kok ora diopeni ya tempat kayak gini. Itu. Sedikit kecewa juga dulu, Pak. Pas ke sana itu. Dan Anda berpikir bahwa pamor Prabowo itu sangat perlu dilindungi. Mungkin kalau saya iya, Pak. Karena itu tempat berpengaruh sebagai malah dituliskan malah asal-usul Pacitan di situ ya. Gunung Limo itu. Nah, Mas, itu kan situs ya. Iya, itu kan situs yang diruat setiap ini. Ya, situs yang diruat dan Anda bermain musik punk. Ini kan agak Bertabrakan. bertolak belakang. Anda apa yang Anda temukan di sana di antara dua itu, Mas? Wah, banyak sekali, Pak. Saya suka emang saya orangnya gini, Pak. Kalau rasa ingin tahu itu selalu ada terus tentang Panji, ngomongin Panji, wayang beber itu saya juga ini proses sama Sanggar Pratnya itu dulu ke Mojokerto, terus kemana lagi ke Jogja itu di Pacitan di daerah Ndonorojo itu ya juga belajar wayang beber. Tapi basicnya saya malah tetap itu tadi di band-bandan dan pang-pangan malah. Mungkin cuma saya sendiri, Pak, yang kayak gitu. Saya Dan ketolong dari basic, mungkin orang tua dulu ya, Pak ya. Simbah yang dari Solo itu ada yang kerawitan juga. Mungkin saya ya hidup di dua itu. Satu tradisional, satu yang modern itu. Anda Band-bandan. merasakan apa, Mas, di antara dua itu? Apakah ada benang merahnya? Satu yang keras sekali, satu yang bisa diomong sakral, spiritual, dan sebagainya. Ada sekali, Pak. Ya, apa? Kalau di situ mungkin sisi kerasnya itu ada di pang-pangan itu.
itu kan emosional banget. Yang nggak emosional sih, ya membawa emosional kita sendiri untuk menjadi lebih ini ya berani ya mungkin ya. Ada adrenalinnya di situ. Tapi dalam berkesenian yang kontemporer tradisional itu ternyata loh malah berbalik ya dari yang aku ben-benan di sini malah aku belajar merenung yang mengendap seperti itu. Penyadaran dirinya lebih ini Dan Anda menemukan kedamaian di dua-duanya. menemukan kedamaian iya Di dua-duanya. ketika emosi ajaran yang dari kita dari kontemporer itu kita sadarkan langsung. Jadi langsung lerep gitu aja. Habis gitu aja. Asik sekali Pak itu Pak. Oke. Bisa mengendalikan diri itu yang nomor satu malah saya. Sama bersyukur sekali dengan alam yang kayak gini. Menjadi apa ya? Sadar untuk mencintai semua itu loh. Nggak harus diselesaikan dengan emosional kayak gitu. Oke. Nah, sejak kapan Anda menyadari yang kontemporer, yang tradisional itu, Mas? Yang spiritual, yang sunyi. Mungkin pas COVID kemarin tuh Kak ya. Itu kan udah nggak ada orderan, udah nggak ada pentas. Wah, udah 0 rupiah. Ya jauh dari rupiah, tapi kita dekat dengan Tuhan lah seperti itu mungkin Pak. Kita malah bersyukur banget. Oh iya, mungkin kalau nggak ada COVID mungkin apa ya? Langit aja masih hitam mungkin ya dengan polusi yang seperti itu. Hutan-hutan nggak tumbuh lagi mungkin COVID ki Gusti Allah yang kayak COVID tinggal dandani dunia dhisik lah. Nah, saya belokkan ke situ pemikiran saya. Ya ada baiknya juga sih COVID. Dan berhasil. Gimana Pak? Dan berhasil Mas. Berhasil nggak? Okay. Tapi ya jangan lama-lama Pak. Bisa. Waduh ini malah. Oke, terima kasih Mas. Iya Pak, siap. Terima kasih. Terima kasih juga ya Pak ya. Terima kasih Mas Lintang. Terima kasih atas sharingnya, atas waktunya. Oke. Sampai ketemu di Pacitan. Ditunggu ya. Oke. Siap. Thank you, makasih. Matur nuwun.